Selamat pagi semuanya. Wah, berseri-seri banget nih mukanya. Lagi pada bahagia nih kayaknya, semangat-semangat. Oke, pada hari ini ada yang tidak hadir. Oh, Clara. Clara tidak hadir karena? Oh, karena sakit. Nah, kita doakan ya semoga Clara cepat sembuh. Jadi besok udah bisa masuk lagi, udah bisa gabung lagi nih sama kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ketua kelas mimpin doa. Oke, sebelum kita masuk di materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu kita membahas tentang apa sih? Ayo, yang mau ngasih pendapat tunjuk tangan, ayo. Oke, David. Nah, iya. Ada yang mau menambahkan? Iya, bener ya. Yang lain, bagaimana? Putri, ayo. Iya, bener. Berarti untuk materi minggu lalu udah pada paham nih semua ya. Udah ngerti nih sebagian besarnya. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Ada yang tahu kita hari ini mau ngebahas materi apa sih? Tentang apa sih? Ayo, tunjuk tangan ya. Oke, Putri. Iya benar, jadi kita hari ini mau ngebahas tentang masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Nah, kalau misalnya sistem perekonomian itu kan berarti cakupannya besar ya, luas cakupannya. Ada sebelum ke situ, kita pengantarnya dulu nih. Kita ke masalahnya dulu. Ada yang mau ngasih pendapat gak? Apa sih sebenarnya masalah itu? Ayo. Oke, David. Iya, bener. Ada yang mau menambahkan? Iya, bener ya. Jadi, masalah itu adalah seperti yang tadi saudara David katakan bahwa masalah itu adalah ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Nah, kalau kata anak zaman sekarang itu tuh katanya ekspektasi tidak seindah realita gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke lingkup ekonominya. Ada yang mau ngasih pendapat gak? Apa sih sebenarnya masalah ekonomi itu? Ayo. Oke, Putri. Iya, bener ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, Fikri. Iya, bener. Nah, seperti yang kata Putri sama Fikri tadi, bahwa masalah ekonomi itu adalah masalah yang timbul ketika keinginan dan kebutuhan itu bertemu dengan sumber daya yang terbatas, sehingga muncullah, iya benar, kelangkaan. Nah, selanjutnya contoh apa sih yang sering kita hadapi tentang masalah ekonomi ini? Kamu deh, sebagai pelajar, apa sih masalah ekonomi yang pernah kamu hadapi? Siapa ya yang mau ngasih pendapat? Oke, David. Oke, yang lain, ayo. Clarissa. Iya, bener ya. Jadi, seperti yang kata David tadi tuh, dia selalu bermasalah sama uang jajan bulanannya. Kenapa? Karena seringkali kita menerima uang jajan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Karena tingkatan ekonomi setiap orang kan berbeda-beda. Jadi ketika dia yang tingkatan ekonominya menengah ke bawah, biasanya dapat uang jajannya tuh pas-pasan. Jadi misal dikasih orang tuanya 5.000, padahal dia ke sekolahnya naik angkot. Dia untuk angkot aja pulang balik itu udah 4.000, sisa 1.000. Nah, ketika dia di sekolah ternyata ada kebutuhan yang mendadak,
ada kebutuhan yang mendesak. Disitulah muncul masalah. Iya, benar. Ekspektasi dia tidak seindah realita tadi. Iya, uang jajannya gak cukup sama apa yang dia butuhkan, sama apa yang dia inginkan. Nah, itulah yang katanya tadi, sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Masalah ekonomi apa nih yang sering dihadapi? Nggak ada lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cakupan. Iya, berdasarkan teorinya masalah ekonomi berdasarkan teori ekonominya. Nah, yang pertama yaitu adalah teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah, ada yang tahu nggak masalah ekonomi yang menjadi cakupan dalam teori ekonomi klasik ini seperti apa sih? Tentang apa sih teori ekonomi klasik ini? Ayo, siapa? Angga. Iya, silahkan Angga. Nah, benar ya. Jadi, dalam teori ekonomi klasik itu, masalah-masalah ekonominya itu biasanya tuh mencakup bagian produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu tuh tentang apa sih? Ngapain sih produksi? Ayo, siapa yang mau ngasih pendapat? Oke, Putri. Iya, benar. Produksi itu adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi, memiliki nilai dan dapat dikonsumsi. Nah, selanjutnya produksi. Setelah produksi, diapain nih barang yang udah diproduksi? Iya, benar, didistribusikan. Nah, didistribusikan itu ngapain aja sih? Iya, benar, menyalurkan barang dan produk itu ke konsumen. Jadi dapat diperdagangkan, diperluas jaringannya dan dapat dikonsumsi masyarakat. Setelah didistribusikan, masuklah ke konsumsi, di mana masyarakat membeli barang tersebut dari distributor, menggunakan jasa tersebut dari distributor. Itulah terjadinya konsumsi. Nah, selanjutnya yang kedua tadi teori ekonomi modern. Nah, masalah-masalah apa aja sih yang mencakup teori yang menjadi cakupan dari teori ekonomi modern ini? Ayo, yang mau ngasih pendapat siapa? Ayo. Iya, saudara Angga. Iya, benar ya. Jadi ada beberapa unsur yang menjadi cakupan dari masalah ekonomi, teori ekonomi modern. Yang pertama yaitu adalah tentang apa barang yang akan diproduksi, apa barang yang dibutuhkan untuk diproduksi. Yang kedua yaitu bagaimana, bagaimana cara barang tersebut untuk diproduksi. Yang ketiga yaitu adalah whom, atau apa nih? Iya, kepada siapa barang tersebut akan diproduksi. Target pasarnya itu siapa? Gitu. Nah, dengan adanya itu, karena cakupannya secara detail dan cukup luas, teori ekonomi modern ini nih cakupannya itu lebih luas dibanding dengan teori ekonomi klasik. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Untuk mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan rangkuman mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Oke, saudara David. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Yang lain ada?
Oke, Putri. Oke, bener ya. Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh saudara David dengan Putri tadi, bahwa cakupan mengenai masalah ekonomi itu adalah bagaimana cara memproduksi suatu barang, bagaimana cara menciptakan suatu barang, bagaimana kita mengatasi sebuah masalah dalam perekonomian, mengenai masalah kita dalam ekonomi sehari-hari di lingkungan kita, tentang apa yang harus dilakukan, tentang bagaimana hal itu dapat terjadi, semuanya dirangkum dalam masalah ekonomi. Oke, sepertinya sudah lumayan paham, sudah cukup paham tentang materi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu kuis rebutan. Jadi siapa yang paling cepat yang dapat duluan nih poinnya, dapat nilai 100 kalau benar. Nah, pertanyaannya itu adalah apa yang akan kita lakukan ketika sumber daya yang tersedia ini nih terbatas, tetapi kebutuhan kita, keinginan kita itu tidak terbatas. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, David. Cepat nih. Semangat banget, David. Ayo. Iya, benar. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, di mana keinginan, kebutuhan kita banyak banget, tapi sumber dayanya itu terbatas. Yang perlu kita lakukan yaitu adalah menentukan prioritas, taraf prioritas kita. Yang lebih dibutuhin mana nih? Yang paling penting dulu nih. Yang paling penting, paling dibutuhin dulu. Diutamain, diduluanin dulu. Sehingga semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Yang penting kita tahu dulu yang mana nih yang perlu diprioritaskan, yang mana nih yang perlu kita duluanin, kita utamain dulu. Baru. Nah, itu biasanya disesuaikan juga dengan waktunya. Memang sangat penting dan waktunya dibutuhkan dalam jangka waktu yang dekat atau tidak, seperti itu. Baik, semuanya udah pada ngerti ya. Untuk tugasnya dapat dilihat di buku paketnya halaman 120. Oke, itu dikumpulnya minggu depan pas pertemuan kita selanjutnya. Oke. Benar. Oke ya. Kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup, kita tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu minggu depan.